Shalom saudara sekalian, kita kembali berjumpa dalam interlude. Time to stop and listen. Waktu untuk berhenti sejenak dari kesibukan kita dan mendengarkan hikmat firman Tuhan mengajarkan kita. Mari sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu, Penuhilah Hatiku. Lagu ini dikubah sudah sangat lama oleh salah satu jemaat. Beliau adalah Pak Heng Samuel. Kita akan pujikan sama-sama lagu ini. Hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan, penuhilah mulutku dengan nyanyian baru, penuhilah jiwaku dengan damai surgawi, penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus, penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus, penuhilah hatiku dengan Roh Kudus, penuhilah hatiku dengan Roh Kudus, penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Lebah itu berbeda dari lalat. Lebah mencari nektar dari bunga-bungaan, dan lebah ini menghasilkan madu yang manis yang menjadi berkat bagi banyak orang, menyembuhkan, menimbulkan sukacita, memberkati hidup orang lain. Kalau lalat carinya sampah, dimanapun dia pergi dia selalu cari hal-hal yang busuk. Maka gak heran kemanapun dia hinggap, di makanan apapun yang dimakan orang, dia menimbulkan sakit perut dan penyakit-penyakit yang lain. Kalau kita belajar dari dua binatang tadi, kita tahu bahwa apa yang kita makan, apa yang kita cari, apa yang kita masukkan dalam hati dan pikiran kita, itu akan menentukan apa yang kita hasilkan. Amsal pasal yang kedua ayat 6 berkata begini, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhan ini sumber hikmat ilahi, pengetahuan ilahi, dan kepandaian ilahi. Seharusnya melihat hal yang berharga seperti ini, ada banyak orang yang mencari hikmat Tuhan ini, pengetahuan ini, kepandaian ini dengan segenap hatinya. Rajin membaca firman Tuhan, merenungkannya, berpikir, dan yang lain sebagainya. Tapi memang ada orang-orang yang mengabaikan berkat-berkat besar ini. Mereka lebih suka mencari dan memikirkan, menahan, memasukkan dalam hati mereka sakit hati, kekecewaan, amarah, hal-hal yang kotor dan amoral dan yang lain sebagainya. Tidak heran, perkataan mereka, keputusan mereka, perbuatan mereka nggak mendatangkan kebaikan bagi orang lain, malah seringkali mendatangkan masalah. Mari kita belajar untuk menjadi seperti lebah, mencari
yang mulia. Pikirkan yang manis, yang sedap didengar, yang pantas disebut sebagai kebajikan. Masukkan firman Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus dalam hati kita, sehingga nanti keputusan, perkataan, dan tindakan kita benar-benar jadi berkat buat orang lain. Ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Penuhilah hatiku, sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah hatiku dengan